Halo, selamat pagi Bapak-bapak ya. Ini kayak Bapak-bapak semua. Selamat pagi. Pagi Bu Lisa. Selamat pagi Bu Ya, Lisa. selamat pagi Pak Widarto, Pak Pagi Bu. Victor, Pak Steven, Pak Kadek. Selamat pagi. Oke, hopefully everything's going well. Bagi yang merayakan Imlek baru hari kelima, ya mungkin masih bisa Kyonghi, Kongsi Facai. Bagi yang sedang melaksanakan Pagi ibadah Chonghi. puasa, selamat berpuasa. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya pada hari Sabtu hari ini. Sebenarnya saya hanya agendanya dua. Yang pertama itu mengenai sosialisasi Independent Studies di BBA Pro. Nah, sebagai disclaimer untuk Independent Studies di BBA Pro itu berbeda dengan BBA internasional. Jadi kalau BBA internasional, seperti yang kita ketahui bersama, mereka belum memiliki pengalaman bekerja yang berbeda dengan bapak-bapak semua sehingga otomatis untuk independent studies-nya juga akan slightly different. Nah, intinya untuk BBA Pro sendiri itu bisa mengadakan independent studies yang ongoing atau yang backdated. Nah, jadi yang backdated itu tidak lebih dari 5 tahun dan itu masih bisa divalidasi atau di-track eh, jejaknya. Nah, memang lebih bagus kalau yang ongoing, jadi memang langsung bisa dilaksanakan. Tapi mengingat BBA Pro ini tujuannya untuk mengenrich tempat kerja atau tempat bisnis Bapak Ibu semua, sehingga hal itu bisa dalam bentuk backdated internship atau EP dan satunya lagi CIP. Baik, secara guidelines ini di tahun 2025 yang seharusnya masih sama dengan tahun 2026. Nah, beberapa mungkin bapak-bapak sudah mendapatkan independent studies ini. Nah, jadi untuk yang pertama kita lihat di sini adalah internship. Ini kan 4 SKS. Nah, jadi di sini intinya untuk internship itu adalah gaining practical work experience in professional setting, which is Bapak Ibu pasti sudah menjalani hal tersebut bahkan sebelum menjadi mahasiswa di IPNI. Nah, jadi harus ada outline-nya. Nah, terus kemudian CIP. Nah, kalau CIP ini adalah proyek kemanusiaan. Nah, yang apa namanya mengkontribut kepada societal well-being and community development. Nah, di sini misalkan Bapak Ibu di kantornya ada proyek CSR-nya atau proyek donasi atau proyek dengan non-profit organization, government agency. Nah, itu bisa dilaksanakan. Nah, yang kedua, maaf yang berikutnya itu entrepreneurship project 2 SKS. Nah, di sini students develop entrepreneurial skills and innovative ideas. Jadi misalkan di tempat bekerja Bapak Ibu itu ada em, proyek-proyek mengenai inovasi atau pengembangan produk atau pengembangan apapun. Nah, itu bisa dilaksanakan seperti itu. Nah, jadi untuk internship seperti ini, jadi memiliki employment certification, which is itu kan Bapak Ibu pasti sudah punya. Terus ada individual performance report dan video presentation. Nah, untuk assessment, ini kita akan memberikan assessment kepada IPNI Supervisor, yaitu Ibu Sidrotu Naim untuk internship. Jadi dengan jumlah mahasiswa yang belum terlalu banyak, semua eh, nilai internship itu akan dinilai oleh Ibu Sidrotu Naim. Nah, terus untuk Community Involvement Project masih sama, jadi terdapat
employment certification di tempat Bapak Ibu bekerja, ada yang namanya CSR report. Di sini Bapak Ibu akan menyusun CSR report tersebut, detailing mengenai community involvement project, objective activities and outcomes, dan ini akan dinilai oleh Ibu Rifa Zahirsyah sebagai leader di CIP Project BBA Pro. Nah, untuk entrepreneurship project, di sini saya sudah mengassign Ibu Irma. Jadi Bu Irma ini akan leading untuk pembuatan dan penilaian project entrepreneur ini. Jadi di dalamnya ini eh, ada kira-kira semacam innovation or bazar project. Tapi kalau tidak ada bazar juga tidak apa-apa Bapak Ibu. Jadi semacam konsep implementation dan outcomes dari innovation project tersebut. Nah, terus di akhirnya itu pasti ada video presentation. Oke, jadi intinya seperti itu untuk outline paper. Di sini sudah tertera dengan jelas satu persatu. Nah, nanti di papernya ini akan didiskusikan dengan Ibu Irma untuk entrepreneurship project, untuk internship itu dengan Ibu Sidro Tunaim, dan CIP itu dengan Ibu Rifa Zahirsyah. Nah, mengenai kontak dengan dosen-dosen tersebut, apakah Bapak Ibu ada masalah atau belum punya kontaknya? Belum ada, Bu, Belum kalau punya saya. Oke. kontaknya dan tidak ada masalah sih Bu. Saya ada Bu, udah Bu Irma udah kontaknya. pernah ketemu. Udah pernah ngobrol juga. Oh, oke, baik. Jadi untuk Bu Irma nanti akan mengikuti outline ini, tapi mengenai isinya itu akan didiskusikan sesuai dengan proyek inovasi dari Bapak semua. Ini Bapak-Bapak semua ya. Bu Hana, Bu ini nggak datang ya, Nabila. Bu siapa ini? Bu Hana, Bu siapa itu yang di Iya, Bu. 2023 ya? Ah. Mungkin bisa Kita dikasih di apa nih di screenshot di WhatsApp grup ya mengenai ini. Oke, nanti Mbak Nabila akan nge-share juga nomor-nomor dari dosen-dosen tersebut. Jadi untuk entrepreneurship project itu Bu Irma, untuk CIP itu Ibu Rifa, dan untuk internship itu dengan Ibu Sidrotu Naim. Oke, seperti itu sebenarnya yang akan saya sampaikan. Jadi tidak terlalu lama mengenai hal ini. Mungkin ada yang bisa ditanyakan, kira-kira Bapak-Bapak? Bu, Bu Lisa, Iya, iya, silakan Pak. Pak berarti Kadek, Pak Kadek kenapa, ya Bu? Pak? Iya, ya. Oh ya, mau. ya, Ini volume saya kurang nih. Sebentar Pak, saya kencengin dulu. Ya, udah. Oke, silakan Oh, Pak. artinya kan kalau semester ini saya akan mengambil Community Improvement Project. Mm-mm, Ya, kebetulan memang di kantor itu sudah ada programnya, mm-mm, menjadi program andalan kita lah, karena memang itu hubungannya dengan apa dengan community ya. Nah, berarti mm-mm. kan saya itu akan membuat laporan. Kemudian sebelum membuat laporan, apa perlu ketemu dosennya dulu atau gimana, Bu? Apa langsung kita kerjakan sesuai dengan outline yang Ibu share ini? Oke. Pak Kadek di semester ini Independent Studies-nya CIP ya Pak? CIP, Bu. Ya. Oke, CIP betul. Jadi saran saya bisa diskusi dulu dengan Bu Hmm. Rifa mengenai Hmm. rencananya. Nanti tinggal tunggu arahan dari beliau. Tapi mungkin bisa dihubungi di hari Senin kali ya Pak ya. Jadi di Ya, ya. Hmm. working working days. Jadi nanti Ya. di hari Senin bisa mulai dihubungi beliau dan apa namanya bisa bisa mulai berdiskusi seperti itu. Nah, untuk minimal tanya jawabnya dan diskusi dengan pembimbing itu minimal 4 kali, Bapak Ibu. Itu saya lupa sampaikan. Jadi ada minimal 4 kali untuk berdiskusi. Jadi let's say kayak memberikan progress update, misalkan 2 chapter, terus finalization dan terakhir itu video presentation. Seperti itu. Jadi video presentationnya ini sebenarnya cenderung lebih fleksibel Bapak Ibu. Cukup direkam seperti di Zoom ini kan kita bisa merekam dan bisa apa namanya sharing PPT-nya dan semacam presentasi recording mengenai paper yang Bapak Ibu lakukan.
Seperti itu. Jadi tinggal seperti itu. Kalau dokumennya semua sudah lengkap, seperti guidelines ini, tinggal tunggu penilaian di akhir semester. Jadi ini semacam latihan sebenarnya untuk skripsi, Bapak Ibu. Untuk nanti skripsi memang akan lebih cenderung intensif dibanding independent studies. Tapi kalau independent studies ini semacam project yang ada mentornya dari sisi akademisnya. Seperti Oh, itu, berarti Bapak-Bapak. video recordingnya itu adalah video recording pada saat presentasi ke dosen pembimbing ya, Bu? eh bukan bukan ke dosen pembimbing, Pak. Jadi kita rekam dulu, baru kemudian kirim ke dosen pembimbing. Seperti itu. Jadi kita misalkan di Zoom, kayak kita di Zoom kan ini sekarang, tapi ini kan banyak. Jadi ini misalkan sendiri kita buka Zoom-nya, terus kemudian kita share PPT-nya dan kita record. eh, Seakan-akan kita sedang presentasi. Nah, setelah Oh, itu, let's say, ya maksimum jangan lama-lama lah, 15 menit maksimal ya, 10-15 menit. Terus kemudian hasilnya itu kan file mentah. Nah, file mentahnya itu bisa di eh, upload ke Google Drive sehingga file tidak terlalu banyak untuk dikirim ke dosen pembimbing gitu. Jadi make sure untuk Google Drive-nya linknya itu bisa open to everyone. Jadi ketika di open itu akan ya akan kebuka seperti itu, Pak. baik, Bu, baik. Terima kasih. Ya, ya nanti hari ya ya saya juga sudah. Recording in progress. Oke, Iya, lagi Pak kurang Stefan. sehat sepertinya. Novita semalam kurang sehat. Semalam aja maksa kuliah, Hana juga habis ada event. Oh, oke. Mungkin lagi sakit ya. Ya, nggak apa-apa. Nanti bisa dikirimkan juga mulai hari Senin ya, Mbak Nabila Ya, untuk untuk apa ini guidelines ini. Terus Pak Steven jarang nih iya, kayaknya di sosialisasi ya. Halo Pak. iya. Oke, Pak Steven. Kayaknya Pak Steven nih baru Kyonghi ya, Pak ya. Iya, Bu. Oke. Nah, ini jadi kayaknya kita sudahi dulu pertemuan ini untuk apa namanya em, sosialisasi. Nah, mungkin ada sesuatu kah di 2 minggu awal kuliah ini? Is there anything else yang bisa ditingkatkan? Jadi So far, walaupun so masih good, Bu. early, so far so So good ya far, so Pak. good. Ya, jadi So far so good. dengan apa namanya skema yang baru, ada beberapa sinkronus, kemudian ada beberapa satu kali offline gitu. Ya itu cukup suit the need of the student lah, gitu. Feedbacknya Hmm, lumayan positif, Bu. Ya. Oke, amin. Mudah-mudahan dengan sistem yang baru itu ada perubahan lah ya Pak. Eh, eh, Karena Nah, paling ya Ibu ini. kalau tambahan ya, ya, Bu Lisa. Gimana Pak? Cuman memang ini kan kemungkinan hanya 4 kali terjadi ya. Jadi satu mata kuliah itu yang bertabrakan momennya dengan buka puasa. Kebetulan kan kalau buka puasa sholat juga. Jadi sedikit banyak eh, kalau pas di Jakarta sih aman saya karena masih bisa maghrib sampai jam 7 lewat. Kalau di Semarang kayaknya malah kelewat tuh Bu. Kalau nggak ninggalin kuliah, kelewat sholat tuh. Kalau buka kan bisa sambil kuliah ya. Itu sih eh, Oh mungkin. Tapi ya. ya penyesuaian lah karena hanya 4 kali itu no problem banget Ya, kan dibandingkan dengan 16 kali pertemuan dalam it's okay, it's iya, okay. iya betul Pak. Tuh, Itu em, ya.
Nah, nanti kita mau terus-menerus apa namanya improve ya, apakah better di jam 5:30 atau jam 5 atau dia move ke Sabtu gitu. Nah, cuman kalau Sabtu kan, Ya, ya, nah ini dia betul. selain mahasiswa, dosennya juga ya tidak semua itu available kalau Sabtu gitu. Oke. Itu sih. It's okay. Nah, Tapi so far it's okay lah. Hanya 25% toh. Dan itu juga tidak pertemuan apa namanya? Online terus kan. Ada yang offline. iya ada yang satu yang asinkronus juga. Jadi sebenarnya kalau dihitung paling hanya hanya 1/8 ya atau sekitar 12% sih. Oke sih. Nggak ada masalah saya kira. Hmm. Oke, makasih ya Pak. Nah, jadi di Hmm. sini kan ada Pak Victor eh, selaku ketua kelas dulunya ya. Sekarang nggak tahu, cuman mungkin bisa mewakili teman-teman ya Pak ya. Ada Pak Kadek juga yang biasa dengan teman-teman. Ada Pak Widi, mungkin ada Pak Steven, ada Bu Cahya. Nanti mungkin disampaikan karena ini kan sudah week kedua. Nanti saya jadwalkan kan itu week kelima ke IPMI. Nah, ada sarankah apakah nanti eh ini kan juga sedang bulan puasa ya Bapak Ibu ya. Jadi apakah memang itu doable atau seperti apa? Ya memang rencananya sebelum week kelima itu akan saya undang dosen-dosen BBA Pro khusus untuk membicarakan hal ini. Nah, tapi mungkin nanti dengan teman-teman sudah bisa di soundingkan, masih ada Sounding ya. sekitar ya 2 minggu itu nanti week kelima kita harus ke IPMI. Nah, jadi selain itu peraturan pemerintah, Bapak Ibu, saya juga pengen kalau misalkan kita online terus, itu attachment dengan kampus itu akan semakin jauh gitu. Nah, jadi sebaiknya memang harus ada pertemuan offline dengan dosennya dan tahu oh ya ini begini gitu. Jadi tidak sampai lulus sampai wisuda nanti wisuda baru datang gitu. Nah, itu jadi mungkin bisa disampaikan gitu ya ke teman-teman persiapannya di week kelima atau ada saran lain, let's say apakah mau dipindah ke Sabtu atau apakah ditunda setelah habis Lebaran. Nah, so far sih kita kan masih uji coba ya Bapak-bapak ya. Jadi Bapak Ibu ada Bu Cahya di sini. Jadi mungkin bisa disampaikan dengan teman-teman. Mungkin ada grupnya masing-masing. Nah, itu kira-kira doable tidak di waktu eh, bulan puasa ini atau seperti apa? Karena kan ada kuliah yang jam 5 terus kemudian nanti mau buka puasa apa gimana gitu kan. Nah, apakah itu ternyata seru? Nah, itu saya nggak tahu. Jadi saya coba tanyakan ke bapak-bapak dan bisa dibicarakan dulu dengan teman-teman bapak-bapak ibu. Nah, seperti itu. Jadi mohon dibicarakan dulu dengan teman-teman, baru kemudian bisa kita adakan meeting lagi seperti ini. Ya, Bu Lisa. Untuk week kelima Mm-mm, itu gimana Pak? sepanjang minggu kita ke IPMI offline atau bagaimana, Bu? Ya, rencananya begitu, Pak. Jadi kayak 1 minggu full itu, misalkan Bapak hari Senin 2 mata kuliah ya, berarti 2 mata kuliah. Pak Kadek misalkan Rabu tidak ada kuliah ya, Pak Kadek Rabu nggak ke kampus gitu. Oke. Seperti itu. Nah, Kalau waktu itu kan Pak Kadek kan memberikan feedback, saran kalau bisa Bu Sabtu aja. Jadi memang semua eh, barengin semua di hari Sabtu gitu. Nah, itu nanti ya tapi saya nggak cuma 1 2 orang aja mungkin Pak. Jadi bisa kayak voting seluruh lah kira-kira mewakili kelas bagusnya seperti apa gitu. Nanti coba bisa dikasih info ke saya. Nah, karena saya juga masih fleksibel, ini kan masih percobaan ya Bapak-bapak. Jadi bukan top down, tapi kita apa namanya biar sama-sama inilah untuk kemajuan program. Nah, tapi tujuan utamanya itu sebenarnya dari peraturan dikti ya, Bapak Ibu ya. Jadi memang mahasiswa itu harus uh, offline berapa persen seperti itu. ya, Bu, sebenarnya ada beberapa yang memang kita discuss itu dibikin offline juga di hari Sabtu karena kalau sepanjang minggu dalam 1 minggu misalkan kita offline kan bisanya cuma malam nih. Nah, malam Mm-mm. selesai misalkan jam 10 kami harus pulang, pagi kita harus ke kantor, itu kelihatannya cukup cukup repot. Nah, ada beberapa Mm. mata kuliah, contohnya punya Pak Tris sama Bu Sri ya kalau nggak salah, itu udah Udara, Pak.
Budana ya Budana, betul. Budana Budana Sabtu. sama satu lagi ada satu lagi itu juga kita discuss sama Bu Retno di tanggal 11. Itu kita discuss untuk ya udah kita offline di hari Sabtu karena emang waktunya di kita hanya bisa available di hari Sabtu kalau kita offline sebenarnya Bu. Karena kalau di luar itu Oke. jujur agak kesulitan sih. Misalkan kita sore pun kelihatannya tenaga kita udah habis di jalan. Jadi besok harus harus ini lagi ya, apa kerja Dan aktivitas besok ke lagi. kantor lagi dan Betul. malamnya ke kampus lagi Iya, itu selama seminggu kelihatannya ya. akan Oke. sangat Ya berat nanti sih. kita tampung dulu ya Pak. Ya, Oke mungkin oke. bisa Nah tapi discuss dialokasikan yaitu di hari Sabtu atau itu pun mungkin hybrid hybrid ya karena ada beberapa yang Sabtu malahan mereka harus aktivitas. Nah, ini yang mungkin bisa jadi insight juga Bu, masukan bahwa fleksibilitas tetap ada tapi sesuai dengan program Dikti yang tadi Ibu sampaikan, kita coba ya, jalanin juga gitu. ya betul. Aku Oke. boleh izin. Jadi oh iya Bu Cahya? Bu Bu, Putri apa Bu Cahaya kemarin nih? Caca. Oh Bu Caca. Ya Eh, silakan Bu. Ha-ha. Bu, kemarin tuh kita waktu kelas pertama sama Bu Retno di mata kuliahnya ya, di Bu Retno tuh yang streaming HRM. Tinggal. Nah, itu Ha-ha. kemarin tuh kita sudah menginformasikan karena kelas Bu Retno itu kan datang dari Magelang ya Bu ya. Sedangkan kalau untuk Betul. kebagian offline-nya itu di HRM itu di tanggal 13 di hari Jumat. Mm-mm. Nah, itu kebetulan dari mahasiswanya tuh lumayan banyak Bu yang nggak bisa hadir gitu. Nah, itu tuh Oke. agak khawatir gitu. Kelasnya juga sepi. Ada possible gak sih Bu diganti ke hari Sabtu gitu? Karena jujur kalau saya dan Kanovita itu kemungkinan besar tidak bisa hadir gitu. Karena emang ada event kantor. Nah, kemarin diinformasikan Pak Kadip juga berhalangan hadir ya kalau di hari Jumat. Nah, mengingat karena emang Bu Retno dari jauh, kita juga gitu. Cuma kita juga sudah menyampaikan ke Bu Retno terkait hal itu dan beliau juga eh karena emang infonya nggak bisa diganti ya, jadi ya diusahakan sih kurang lebihnya gitu sih Bu. Oke Mungkin oke. gini kali ya Bu Lisa. Kalau memang tidak bisa, kan kebanyakan ini kelas BBA Pro ini udah kerja. Mereka itu selalu aktif dari hari Senin sampai hari Jumat, 9 to 5 gitu. Nah mereka itu mungkin ya ya kayak saya juga sama, 9 to 5, 9 to 6. Jadi kita itu energi kita udah habis sebenarnya di kantor gitu. Nah Oke. ya kita semangat tetap jalan diskusi mungkin 2 kali eh, dalam 2 sesi mungkin, tapi jadwalnya di hari Sabtu. Nah ini voice dari kebanyakan teman-teman juga kemarin waktu Ibu Retno juga membawakan itu voicing seperti itu, kelas bisnis internasional bisnis sama Bu Dana kita untuk offline-nya di tanggal 28. Itu nanti Dana dan ketua kelas mungkin akan mengkondisikan memesan ruangan gitu. Uh, Sore, tanggal 28 itu sore Bu gitu. 28 minggu depan ya Pak? 28 28 minggu itu depan Bu. kalau nggak salah sudah ada jadwal Pak Tris Bu. Jam 3, nah Budana sebelumnya di jam setengah 2. Jadi nanti langsung sambung kelasnya Pak Tris kalau nggak salah seperti itu. Oh ya, nah nanti kalau udah Sabtu berarti minggu depannya jadi kosong berarti ya? Atau di Buat minggu sebelumnya ya ganti kosong? yang kemarin kalau nggak salah Bu. Kemarin Pak Tris itu ada sempat Oh iya. 01 pas Imlek ya kalau nggak salah ya. Oke. Oke oke. Nah, waktu itu info ke saya Pak Tri itu udah 2 kali ganti tuh di hari Sabtu. Oh nggak jadi ya Pak ya? Kemarin Jadi sekali aja. udah sempat ada satu kelas Bu di hari Sabtu, cuma informasinya sempat ada yang miss, ternyata hybrid, yang datang cuma satu. Nah, itu akhirnya kemarin dischedule-kan Oh, lagi, ada satu lagi untuk di gitu hari lagi. Sabtu, iya. Di Sabtu tanggal 28. Oke. Minggu kemarin kalau nggak salah. Itu yang datang cuma satu dan kita hybrid, cuma kan kurang kena Bu ya, jadinya kemarin tuh Cuma satu yang datang. iya,
Jadi hari Sabtu tanggal 28 rencananya sih digesernya. Oh, oke, 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 oke. Oke, siap Pak. Nanti em, kita segera meetingkan deh di early week minggu depan dengan para dosen. Nah, ini kan karena ada beberapa janjian begini. Nah, nanti saya coba infokan kembali ke dosen-dosen. Nah, oke, jadi again saya bilang untuk offline itu kan kita masih fleksibel ya. Jadi kemungkinan memang akan dipindah ke Sabtu, tapi nanti harus saya cross check dulu dengan dosen-dosen Sabtunya itu kapan, seperti itu. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu itu bisa bisa datanglah ke kampus kita tercinta. Nah, kalau ini Pak Kadek tadi mengenai ruangan, harusnya sih memang tidak ada masalah ya Pak. We have plenty of room sebenarnya ya. Nah, cuman memang yang keterbatasan itu sebenarnya dari dosennya. Dia bisa apa tidak di hari Sabtu. Oke, tapi nanti hari Senin atau Selasa lah saya coba meetingkan dengan dosen terkait untuk mengadakan di hari Sabtu instead of Senin sampai Jumat yang direncanakan. Itu juga selain saran dari Bapak Ibu juga, ini kan lagi bulan puasa juga ya Bapak Ibu. Jadi saya rasa juga akan lebih wise kalau dipindah ke hari Sabtu. Oke, tapi nanti officialnya setelah saya meeting dengan para dosen ya, Bapak Ibu ya, berarti ini sudah pasti memang dipindahkan ke Sabtu. Nah, mungkin ada perwakilan, mungkin Pak Kadek atau Pak Victor bisa email kali ya Pak, atau email ke kami ya. Jadi di email ke saya aja di Lisanelo diutarakan yang kita sampai ini bahwa nggak usah dibikin. Jadi jadwal dan waktunya nanti saya dengan dosen akan merapatkan, dimitingkan kira-kira best schedule-nya seperti apa. Nah, ini karena keterbatasan dosen kemungkinan akan jadi 2 kali Sabtu seperti itu. Oke, Kan Bu. 2 kali Sabtu. Jadi Bapak Ibu juga nggak full gitu ya dari pagi Iya. sampai sore, udah harusnya Ya. sama keluarga gitu. Jadi kita rencananya bisa plotkan setengah-setengah hari lah. Jadi misalkan dari pagi sampai jam 12 atau bahkan dari jam 12 sampai mau ke buka puasa seperti itu. Jadi nanti kita umumkan dengan atau meetingkan dengan dosen. Jadi terserah entah Pak Victor atau Pak Kadek diatur saja ya. Yang Ya, penting ada ya. one voice dari BBA Pro bahwa disarankan itu di hari apa itu hari Sabtu instead of weekday gitu. Oke. Hai, ada Berarti lagi kira-kira Bapak Ibu? tadi saya agak terputus Bu. Berarti di hari Sabtu saya terputus koneksinya, jadinya saya hilang Oh informasinya. ya, Berkaitan ya, email ya. itu atau informasi itu hanya menyebutkan di hari Sabtu gitu Bu ya, tanpa menyebut tanggal Iya ya. betul. Tanpa menyebut tanggal pasti, tanggal pasti dan jadwal pastinya. Oke, baik baik Jadi Bu. biar nanti saya sama dosen-dosen biar apa ya, biar Sinkron dulu ya biar untuk. fix gitu ya, biar fix waktunya kapan gitu dengan Oke. dosen-dosennya dulu. Ya, Cuman baik yang Bu. penting mahasiswanya untuk Sabtu bisa lebih available. Selain Sabtu juga bisa diutarakan mengenai hybrid gitu. Takutnya ada yang di luar pulau atau luar kota yang memang di saat itu tidak bisa datang gitu. Nah, nanti mungkin apakah ada surat keterangan atau apa gitu ya, nanti bisa dikasih tahu. Cuman kami tetap fleksibel dan kita harapkan banyak juga yang datang, jadi nggak cuman sedikit gitu. Oke Bu, Nanti baik. Pak Victor aja kirim email, Pak. Perwakilan aja. Oke, baik. Ya, Nanti saya betul. kirimkan email Bu. Ya, oke. Baik. Bu Lisa, sorry Bu Lisa. Ya, ya silakan Ya, Pak eh, Pak i- Widanto ya. ini case saya nih Bu. Jadi mungkin keteledoran saya dulu setelah semester yang lalu Bu, setelah brief Mm-mm. dengan Ibu yang CIP, itu saya sampai lupa tuh. Nah, begitu diingetin sama Mbak Nabila pas lagi di Turki kemarin, saya terlambat hampir sebulan tuh. Jadi, nah karena kebetulan kan
nggak ngerti guru pembimbingnya siapa, apa dosen pembimbingnya siapa, ininya siapa tuh. Dan saya benar-benar lupa. Nah, untuk KIS yang semester ini saya ambil dua, independent study, internship dan eh entrepreneur. Nah, apakah itu bisa kita selesaikan ke akhir semester atau memang waktunya tetap harus di akhir semester karena kesibukan Bu kadang-kadang kalau sudah nggak ini di otak itu benar-benar nggak ada memori sedikit pun itu tiba-tiba kaget saya Pak Wid hari ini anu apa besok ngumpulin apa ya CIP yang mana ya?" Saya malah nggak ngeh sama sekali tuh baru dikasih sama yang tadi sama seperti yang Ibu kasih itu baru saya Mm-mm. gelagapan walaupun sebenarnya banyak kegiatan yang bisa untungnya Iya, saya banyak kegiatan yang bisa kegiatan ya. disalin Dilaporkan sebenarnya ya. kan harus iya gitu. Nah, untuk yang program ini apakah harus menunggu masa pengumpulan seperti halnya akhir semester UAS itu atau bisa misalnya sebelum middle test atau apa gitu? Ya, baik. Sebenarnya idealnya kan memang di akhir ya, Pak. Tapi kalau Ya, eh, misalkan Bapak udah selesai dengan pembimbingnya, jadi step by step aja, Pak. Jadi betul. ketika Bapak udah tahu nih, oh ada EP sama apa tadi eh Internship internship. Nah, berarti nah Bapak itu sama sama eh sama Bu Irma Bu Rifa dan ya, Bu itu sepertinya. eh bukan Bu Rifa, Bu Sidrotu Naim ya. Nah, jadi sudah ada komunikasi Ya, dulu Bu Pak di Rifa. awal. Nih saya mau bikin proyek ini. Nah, nanti tinggal Baik. tunggu dari pembimbingnya. Nah, itu sebenarnya lossnya karena nggak ada pembimbingan sih Pak. Jadi jadi Iya tiba-tiba betul. ini kumpul gitu. Ingat. Waduh, nah itu dia tuh. Itu yang loss itu di Gitu. situ. Nah, kalau ada Ya, proses pembimbingan pasti nggak akan loss. Nah, ini juga berlaku betul. buat skripsi, Bapak Ibu. Nanti mungkin ada beberapa teman-teman udah mau skripsi di semester 7 nanti. Nah, itu eh, nggak boleh loss. Jadi, oh udah selesaikan dulu semua satu, dua, tiga chapternya. Nah, baru ke dosennya. Nah, itu nggak bisa tuh. Ada dosen yang mau step by step gitu, judulnya, Betul. topiknya. Nah, kalau skripsi kan sedetail itu, tapi kalau project ini memang tidak sedetail itu. Tapi ya more or less 40 up to 50% itu sudah belajar bagaimana kita membimbing gitu. Itu sih. Kok membimbing? Proses bimbingan, mohon maaf. Iya, Ya, baik Ibu. itu sih. Jadi Saya saya usahakan itu. ya, betul-betul. Saya juga termasuk dosen pembimbing yang pengennya itu kayak step by step gitu. Oh, topiknya apa? Setelah topik kita discuss, terus masuk ke chapter satu. Nah, chapter satu ada revisi. Nah, itu bolak-balik. Nah, kayak gitu. Jadi bukan kayak oh ya udah kelarin aja satu dua tiga gitu. Tapi ada juga dosen yang kayak gitu. Idealnya adalah harusnya itu step by step sehingga mahasiswa itu ada on the track lah dengan program tersebut itu apakah skripsi ataupun program yang lain seperti ini. Bu, mau tanya sedikit Bu, berkaitan dengan saya Ya. ngambil EP Entrepreneurship Project. Nah, di ini kan tadi saya soalnya koneksinya agak kurang bagus penjelasannya, jadi saya kurang bisa Ah, nangkap. Nanti mohon untuk bisa dikirimkan yang mm-mm. file tadi Bu, biar outline yang tadi biar Ya, nanti ya, saya ya, bisa nanti share. dikirim. Untuk ini berarti kita ada project seperti bazar gitu Bu ya, bentuknya. Oh enggak, Pak, enggak. Jadi Oke. eh apa namanya itu atau jadi maksudnya kalau kalau tidak ada bazar pun tidak apa-apa, tapi harusnya proyeknya itu yang 5 tahun terakhir ya Pak, itu istilahnya harus ada inovasinya. Jadi kayak penambahan produk atau penambahan flavor atau any innovation project or service gitu itu bisa Pak dilaporkan. Seperti itu. Jadi tidak harus em, apa namanya dari sisi menjual produk di bazar gitu enggak itu untuk BB internasional. Tapi kalau memang ada ya monggo silakan Pak. Misalkan oh Bapak lebih adanya bazar. Ya udah berarti bazar yang dilaporkan Pak. Gitu. Nah, tapi kalau di BBA Inter ya mereka memang wajib Pak ke Plaza Kalibata untuk mengadakan bazar itu. Oke. Ya. Untuk EP ini individual atau bisa kelompok Bu? Untuk projectnya Bisa untuk kedua-duanya, Pak. oh bisa Ya, bisa kedua-duanya. kedua-duanya.
Bisa kedua-duanya. Jadi di pro itu lebih fleksibel. Kalau misalkan memang tidak ada kelompok, itu disarankan individu saja karena kan setiap kantor Bapak Ibu kan beda-beda ya. Jadi bisa misalnya di kantor Pak Victor, ya kan tidak mungkin sama dengan kantornya Pak Widarto gitu. Nah, jadi kan proyeknya ya di kantor Bapak ya berarti Bapak sendiri yang melaksanakan itu gitu, Kak. Oh, berarti bisa dari Bukan. pengembangan bisnis kita, salah satu inovasinya apa, itu yang dijadikan Oh, sebuah bisa. project ya. Oke, baik. Dan Bisa, itu bisa banget. di present dan dipraktekkan nggak sih, Bu? Di show kayak, eh atau hanya secara presentasi harusnya aja? harusnya itu kalau innovation project itu kan dia tend to be dilaksanakan ya Pak ya. Jadi kayak misalkan saya waktu mau bikin proposal pengembangan BBA Pro dulu itu tahun 2020 saya bikin. Nah, saya realisasinya 2021. Nah, kayak gitu Pak contohnya. Jadi ketika selama ini IPMI hanya punya kelas internasional, nah itu eh, ideation melalui beberapa dosen, nah kemudian realisasi yang buat kayak semacam proposalnya kan saya gitu. Nah, jadi seperti itu Pak contohnya. Jadi ada satu penambahan lini produk atau bisnis, atau misalkan Pak Victor ada bisnis sendiri yang mau di report, nah itu bisa. Tapi kalau bisa jangan ideation aja Pak, tapi memang yang dilaksanakan atau sudah Oke, dilaksanakan. berarti yang sudah bisnisnya sudah berjalan pun itu bisa dijadikan sebuah project yang kita present untuk AP ini, Bu ya? Bisa banget. Oh, oke. Bisa banget Berarti Pak. kita tinggal susun yang sudah ada, misalnya kita udah punya bisnis sebagai bahan untuk entrepreneurship project ini. Oke. Terima kasih, Bu. Bisa banget Pak. Iya, sama-sama Pak. Bu Novita, katanya sakit, Bu. Iya, Bu, Sudah lagi oke, sakit. Kak? Mohon maaf nih, Bu, Oke. baru join. Sebenarnya lupa Ya, juga ya, sih, nggak apa-apa. skip. Bu, mau Ya, ya, tanya nggak yang apa-apa. untuk si community tadi. Mm-mm. Kok community sih? Mohon maaf, entrepreneurship EP. Mm-mm. Nah, ini kan Mm-mm. rencana di bulan sekitar April itu ada dari kantor akan ada ikut join exhibition laboratorium terbesar di apa sih ISBSD. Nah, itu saya Mm-mm. sih kemarin kan karena sekilas dengar dari Bu Liza kayaknya pernah ada ngomong boleh ikut yang kayak gitu. Nah, saya mau involve Mm-mm. di project tersebut gitu bareng sama tim lab dari kantor gitu. Mm-mm. Nah, itu bisa nggak saya report untuk programnya si IP ini, Bu? Oke, Kira-kira. boleh banget, Pak. Boleh banget, Bu. Karena itu kan sebagai salah satu bentuk inovasi dari kantor Ibu kan ya, Bu. Ya, Oke, jadi berarti itu boleh. Jadi intinya itu kalau entrepreneurship project bukan cuma jualan, tapi ada sisi inovasinya dari sisi produk atau dari sisi pengembangan atau dari sisi apapun yang berkaitan dengan inovasi itu sih Bu. Jadi eh, bisa banget dilaksanakan. Malah kita encourage untuk project-project seperti ini. Sama dengan contohnya Pak Victor tadi. Jadi projectnya ini benar-benar ini mengenrich tempat kerja atau bisnis Bapak Ibu gitu. oke, Seperti siap, itu. Bu. Ah. Bu, Tapi Bu eh, jangan lupa bimbingan ya Bu sama Bu Irma. iya, Jadi eh, betul. Jadi harus ketemu dosennya gitu. Walaupun by WA atau by Zoom gitu tidak ketemu, tapi paling tidak itu ada komunikasi minimal 4 kali ya Ibu Bapak ya. Jadi oh nah, oke. kalau nggak ada komunikasi, nah jalan-jalan sendiri ntar kaget lagi ya. Kaget Iya, dikagetin sama Bu Nabila nih nanti. Ya, kayak ya, kemarin itu kejadian. iya. Sama Berarti dong kalau kita IP itu dong. sama Bu Irma ya? Ah, Iya, betul betul Bu. BBA Pro untuk Entrepreneurship Project itu semua ke Bu Irma. Kalau CIP itu semua ke Bu Rifa dan internship itu semua ke Bu Bu Sidrotu Sidro. Naim. Ya. Iya. Oke, Nanti kali ini saya nggak saya mau Bu kaget lagi, Sidro Bu. tuh. Sama ya Nov, berarti kagetnya Nov. Iya, Pak Wi. Jadi dikagetin gitu sama Nabila Kan? ya. Nah, Tahu-tahu ini Mbak dia Nabila nih. ngechat kan, kaget lah. Oke lah Bu, Iya. baik, makasih Bu Liza. Jadi tiba-tiba kalau Nabila udah chat, nah udah pada kaget semua ini. Wah, ini kenapa ini? Makanya sekarang saya udah prepare ininya dulu, udah prepare. Oke, projectnya ngambil yang tahun kemarin, ini oke tinggal bikin Hmm. report. Ntar kalau Mbak Nabila tiba-tiba ngechat, nggak shock lagi Udah sih deh. kemarin. Udah kaget lagi, udah nggak kaget lagi ya Bu ya. Ya Bu, Intinya itu yang tapi penting ada pembimbingan Bu. Jadi pasti nggak kaget ya.
Oke Bu, tapi kalau untuk apa namanya video kayak gitu kan kalau yang si kemarin apa tuh kemarin tuh apa ya? Kok lupa sih? Yang IP, si CIP, oh iya, bukan yang CIP apa? internship, trainer. Iya internship, astagfirullahaladzim. Itu kan internship Bu. ada video dari atasan tuh. Nah kalau si IP sama si IP ini gimana Bu? Itu sama Nah, juga Bu, harusnya harus ada video. iya betul, harusnya videonya itu memang lebih bagus kalau ada semacam ini ya Bu ya, kayak rekap kegiatan gitu ya. Itu sebenarnya lebih bagus, tapi memang standarnya itu adalah Ibu kan udah bikin reportnya. Nah, reportnya itu kan ketika mau dipresent kan di PPT kan, ya kan? Maksudnya dibuat PPT-nya. Nah, setelah ada PPT-nya, nah Ibu presentasi lewat Zoom seperti ini, Bu. Kayak tadi saya jelasin. Nah, jadi Oke. ya kita yang sendiri sendiri Zoom-nya kita create sendiri, terus kita share, terus kita record. Nah, hasil rekamannya itu videonya, Bu. Nah, videonya Oke. itu bisa juga setelah ibu itu ibu mau lebih kreatif lagi di edit di CapCut gitu ya, terus Mhm. ditambah dengan rekap kegiatan, nah itu lebih bagus lagi Bu. Ntar Oh, sekalian kita oke. posting ke ini ke sosmed IPMI. Bercanda Bu, iya iya. Gak apa-apa Bu, bagus Seperti Bu itu. kalau di posting jadi biar engagement rate saya naik tuh di LinkedIn di Nah Instagram. boleh tuh Bu. Nah kalau videonya bagus, nah nanti kita boleh apa ya ya Nabila ya kita kasih ke ini ke tim apa kreatif gitu. Jadi mereka bisa posting ke sosmed kita gitu. Jadi membuktikan ya berarti BBA Pro itu mengenrich sebenarnya eh, em, apa ya? Mengenrich tempat kerja dan bisnis Bapak Ibu gitu. Nah, jadi itu beberapa flexibility yang kita tawarin. Siap Bu. Oke Bu, terima kasih. Oke, Ibu, Bapak juga jangan lupa mempertahankan IPK ya, Bapak Ibu ya. Nanti dapat penghargaan lagi. Wah, iya itu Bu. Penghargaan IPK tertinggi ya, Bu, best tidak? Nah, mantap. iya tuh, Amin. Bu Novita sama Pak Victor. Wih, deh, Semoga terus tuh. mantap. Amin, Semangat terus, semangat, amin. semangat. Oke, baik. Nah, nanti kan ini masih lama sih di week ke-8. Nanti setelah offline-offline tersebut ada week ke-8, Bapak-bapak, Ibu. Jadi tolong diinfokan ke saya ya kalau meet-nya tidak diberikan nilainya. Nah, jadi ada beberapa dosen mungkin dia akan kasih list atau ada beberapa dosen yang dia one by one gitu biar teman-teman yang lain nggak lihat gitu. Itu bisa juga kayak gitu. Tapi bagaimanapun caranya meet tersebut itu harus dibahas dan berikan feedback kepada mahasiswa. Harusnya seperti itu. At least itu sampai week ke-10 lah kan. Meet itu week ke-8, terus nanti ada week ke-9, week ke-10. Walaupun itu bersifat asinkronus, nah dosennya kan bisa record. Nah, nilai meetnya seperti ini. Atau ada WhatsApp grupnya misalkan, nilai meetnya bisa ditanyakan ke saya ya, seperti itu. Itu sih Bapak Ibu, mohon nanti kerjasamanya juga bisa dimention ke saya mata kuliah apa dan dosen siapa yang tidak memberikan nilai mid semesternya ke Bapak Ibu. Oke, ada lagi kah? Ini kebetulan mendung ini ya. Di rumah saya semendung. Oke. Baik, Bapak Ibu, saya rasa sudah cukup ya. Kalau tidak ada lagi, kita bisa Ya, baik. Terima sudahi. kasih, Bu. Ya, have a good weekend. Semoga ke depan BBM Pro semakin maju dan sukses buat kuliah Bapak Amin. Ibu. Ya, terima kasih Amin, Bu amin. Lisa. Amin. Sukses juga. Terima kasih. Selamat berpuasa juga. Ya, terima Selamat kasih. Ya, siang. baik. Ya. Bye. Iya.